Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas sedikit mengenai proses pembelajaran dalam perspektif psikoanalisa. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Widya Paramiswara, kemudian Adelia Nuriyahati, dan Rina Noviana. Baiklah, langsung saja. Seperti dalam bagian di atas, dijelaskan proses pembelajaran dalam perspektif psikoanalisa. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya apa sih itu psikoanalisa? Jadi, psikoanalisa adalah, jadi yang pertama mengenai pengertian psikoanalisa. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya psikoanalisa itu adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu kepribadian individu. Jadi, psikoanalisa atau psikoanalisis itu adalah suatu teori ilmu yang mempelajari kepribadian seseorang individu. Nah, psikoanalisa ini berfokus pada pikiran bawah sadar yang mempengaruhi emosi dan juga tingkah laku dari seorang individu tersebut. Dalam teori psikoanalisa, sebenarnya psikoanalisa ini teorinya yang membahas mengenai pengalaman di masa kecil itu menentukan atau menjadi awal peranan seseorang individu itu menentukan kepribadiannya atau dia dapat berperilaku seperti apa. Nah, jadi pengalaman di masa kecil memberikan peran yang sangat penting untuk menentukan cara dia berpikir, merasa, dan juga bertingkah laku di masa yang akan dewasa kelak kemudian. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai struktur komponen yang ada dalam teori psikoanalisa. 3 struktur komponen utama yang menjadi dasar dari teori psikoanalisa. Yang pertama adalah ID, kemudian ego, dan juga superego. Nah, ketiga komponen tersebut sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran dalam perspektif psikoanalisa. Yang pertama mengenai ID. Nah, sebenarnya apa sih itu ID? ID merupakan komponen utama dari kepribadian seseorang. Jadi, komponen yang paling utama, yang bersifat primitif dan juga naluriah. Komponen ini terdiri dari dorongan untuk melakukan sesuatu tanpa kesadaran. Jadi secara naluriah ini. Nah, ID ini merupakan kepribadian yang didapat dari sifat yang diwarisi suatu individu yang bersifat biologis. Jadi seperti insting, seks kehidupannya, terus tentang intinya sesuatu yang naluriah yang didapat dari sifat yang diwarisi. ID ini termasuk komponen yang sifatnya itu di bawah kesadaran kita. Jadi kita melakukannya itu tanpa sadar. Nah, ini yang disebut dengan ID. Yang kedua itu adalah ego. Nah, ego ini merupakan komponen kepribadian sadar. Jadi struktur kepribadian yang membentuk dari kesadaran kita. Nah, ego sendiri ini menjadi jembatan atau yang menengahi antara ID dan juga superego. Nah, ego ini bekerja dengan akal yang kita punya. Jadi bekerja dengan kesadaran kita. Nah, sedangkan ID tadi bekerja tanpa akal kita. Jadi secara kadang bisa dikatakan tidak masuk akal. Nah, itu di bawah kesadaran kita. Itu yang disebut ID. 3 itu adalah superego. Nah, teman-teman sekalian, superego itu merupakan satu komponen dari ketidaksadaran. Tapi bukan berarti seperti ID. Nah, superego sendiri itu satu komponen ketidaksadaran dari suatu kepribadian yang berasal dari hati nurani. Jadi dia sangat sensitif, superego ini. Dia berfungsi sebagai dorongan untuk ego melakukan suatu moral dan nilai-nilai yang dapat diimplementasikan. Ego itu merupakan suatu tindakan yang naluriah yang berasal dari hati kita untuk melakukan suatu mendorong untuk melakukan suatu tindakan yang positif yang dapat mempengaruhi si ego tersebut. Jadi superego itu dorongan kepada ego untuk melakukan tindakan atau melakukan suatu bentuk kepribadian secara positif sesuai dengan hati nuraninya. Struktur dalam konteks pembelajaran terdapat berbagai elemen seperti kurikulum, silabus, rancangan pembelajaran, media pembelajaran, dan lingkungan belajar. Struktur yang dapat memengaruhi pembelajaran yaitu penggunaan kurikulum spiral. Kurikulum spiral menjadikan materi pembelajaran secara berulang dengan tingkat kesulitan yang semakin meningkat.
Struktur ini membantu siswa untuk lebih memahami materi pembelajaran secara mendalam dan berkelanjutan. Selanjutnya, penerapan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa dalam menyelesaikan proses yang terkait dengan materi pembelajaran. Struktur ini membantu siswa untuk lebih kreatif, mandiri, dan kolaboratif. Selanjutnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran teknologi dapat digunakan untuk membuat struktur pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Hal ini dapat membantu siswa untuk lebih fokus dan termotivasi dalam belajar. Namun, perlu diingat bahwa itu bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Faktor lain yang juga penting seperti karakteristik siswa, metode pembelajaran yang digunakan, dan kualitas guru secara keseluruhan. Struktur dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan struktur yang baik, siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran, fokus dalam belajar, dan mengembangkan keterampilan belajar yang penting. Selanjutnya, peran guru. Peran guru lebih dari sekedar mengajar, guru memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Mereka tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga memiliki banyak peran lain yang tak kalah penting. Berikut adalah beberapa peran utama guru. Pendidik. Yang pertama, menyampaikan ilmu pengetahuan. Kedua, mengembangkan keterampilan. Ketiga, membentuk karakter. Selanjutnya, pembimbing. Pertama, memberikan bimbingan belajar. Kedua, memberikan motivasi belajar. Ketiga, memberikan konseling. Selanjutnya, fasilitator. Pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kedua, memfasilitasi proses belajar. Selanjutnya, supervisor. Pertama, menilai hasil belajar. Kedua, memberikan umpan balik. Ketiga, memperbaiki proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu role model. Pertama, menjadi teladan bagi peserta didik. Kedua, menunjukkan profesionalisme. Ketiga, menjaga kode etik guru. Secara keseluruhan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peserta didik untuk mencapai potensi mereka yang maksimal. Guru yang baik adalah guru yang dapat menjalankan semua perannya dengan penuh dedikasi. Strategi pembelajaran adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang dirancang dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam implementasinya, strategi pembelajaran terdiri dari berbagai macam teknik dan metode belajar, seperti membaca, mengingat, mengulang, dan menerapkan informasi. Strategi pembelajaran memiliki beberapa tujuan, seperti meningkatkan pemahaman peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, serta memudahkan guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran kolaboratif, dan strategi pembelajaran tidak langsung. Dan strategi pembelajaran inquiry misalnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa agar memahami dirinya. Sedangkan strategi pembelajaran ekspositori digunakan untuk menjelaskan materi dengan metode pembelajaran seperti ceramah dan tanya jawab. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat diarahkan agar peserta didik dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara optimal. Guru dapat memilih strategi yang dianggap cocok dengan keadaan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan, serta karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam penerapannya, strategi pembelajaran dapat dilakukan dengan cara membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil
yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Dalam strategi pembelajaran kolaboratif, setiap siswa memiliki peran yang sama penting dalam proses belajar, sehingga setiap siswa harus berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Oleh karena itu, penting sekali menggunakan strategi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, serta memperhatikan jenis strategi yang digunakan dengan tujuan, waktu, dan kondisi siswa di kelas. Nah, dari kesimpulan di atas, strategi pembelajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar, karena agar siswa bisa lebih memahami dan mencapai hasil yang optimal dalam pembelajaran. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai proses pembelajaran dalam perspektif psikoanalisa. Semoga sedikit paparan dari kami ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.